Puji Tuhan, selamat pagi, selamat kita bertemu di dalam kasih kemurahan Tuhan. Berharap pagi ini kita semuanya diberkati oleh Tuhan, dalam keadaan sehat, semuanya dalam pemeliharaan Tuhan. Puji Tuhan, kalau pagi ini kita akan sama-sama mendengarkan kebenaran firman Allah di dalam ibadah hari Minggu pagi hari ini. Dan firman Allah pagi hari ini bertemakan kembali ke Betel. Mari kita akan sama-sama melihat Kejadian pasal 35 mulai ayat 1. Allah berfirman kepada Yakub, "Bersiaplah, pergilah ke Betel, tinggallah di situ dan buatlah di situ mezbah bagi Allah yang telah menampakkan diri kepadamu ketika engkau lari dari Esau kakakmu." Saudara, kalau saudara melihat judul perikop di Kejadian pasal 35, judulnya di situ Yakub di Betel untuk kedua kalinya. Menarik kita melihat sama-sama mengapa Allah menyuruh Yakub untuk kembali ke Betel. Ini untuk kedua kalinya. Kita akan melihat sama-sama tujuan apa Allah membawa Yakub untuk kembali lagi ke Betel. Ada pesan apakah dengan Betel? Apakah yang Tuhan mau Yakub lakukan, Yakub ketahui? Kita akan melihat sama-sama. Allah menyuruh Yakub untuk kembali ke Betel. Kalau kita melihat ayatnya yang ketiga, Kejadian 35 ayatnya yang ketiga, "Marilah kita bersiap dan pergi ke Betel. Aku akan membuat mezbah di situ bagi Allah yang telah menjawab aku pada masa kesesakanku dan yang telah menyertai aku di jalan yang kutempuh." Ternyata Yakub pun waktu Allah menyuruh Yakub untuk kembali ke Betel, Yakub ingat betul peristiwa itu. Yakub mengakui bahwa di Betel itu ada satu peristiwa yang terjadi. Dia ingat pada saat dia mengalami kesesakan, dia mengalami ketakutan. Dia ada di Betel dan ada satu peristiwa yang menarik di situ. Kita melihat apa yang terjadi waktu Yakub untuk pertama kali di Betel. Tujuan di Betel, kalau di pasal 35, tujuannya juga untuk membangun mezbah. Kita lihat Kejadian pasal ke-28, kalau saudara mau membaca mulai ayat 10 sampai 22, saudara pasti pernah mendengar bagaimana waktu kisah Yakub dikejar oleh Esau kakaknya yang marah waktu itu karena merasa Esau ditipu oleh adiknya Yakub. Lalu Yakub pergi dan sampai di Betel dia tidur, dan waktu di tengah-tengah tidurnya dia mimpi melihat ada sebuah tangga dari bumi sampai ke langit. Dan Yakub melihat ada malaikat Allah yang turun naik. Mari kita baca di ayatnya yang ke-16. "Ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, 'Sesungguhnya Tuhan ada
tempat ini, dan aku tidak mengetahuinya." Ia takut dan berkata, "Alangkah dahsyatnya di tempat ini. Ini tidak lain dari rumah Allah. Ini pintu gerbang surga." Ayat 18. Keesokan harinya pagi-pagi, Yakub mengambil batu yang dipakainya sebagai alas kepala dan mendirikan itu menjadi tugu dan menuang minyak ke atasnya. Ayat 19. Ia menamai tempat itu Betel. Dahulu nama kota itu Luz. Saudara, ada satu peristiwa, dan dia begitu kaget dan takut terkesima. Dia berkata bahwa ini di tempat ini adalah rumah Allah. Dan dia berkata ini pintu gerbang surga. Itu pendapat daripada Yakub. Betel, rumah Allah, pintu gerbang surga. Itu yang dikatakan oleh Yakub. Lalu dia mendirikan satu tugu peringatan. Nah, di pasal 35, Allah menyuruh Yakub untuk kembali ke Betel. Saudara, untuk kembali ke Betel, untuk mengingat kembali pada waktu Yakub mengalami kesesakan. Disitulah tempat dia melihat Allah. Jadi, saudara yang kasih di dalam Tuhan, Betel, Yakub katakan itu adalah rumah Allah. Ini adalah pintu gerbang surga. Tidak terlalu berlebihan Yakub berkata seperti itu. Memang dia merasakan di waktu kesesakan. Dia melihat ada malaikat yang turun naik. Dan dia merasakan kehadiran Tuhan. Saudara, waktu itu dalam mimpinya Yakub mendengar bahwa Allah akan memberkati Yakub. Keturunannya akan menjadi seperti debu tanah banyaknya dan akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan. Keturunanmu semua kaum di bumi akan mendapat berkat. Sesungguhnya Allah menyertai Yakub dan melindungi Yakub. Saudara, itulah awal pada saat Yakub ada di Betel. Dulu namanya Luz. Lalu Yakub ganti dengan Betel. Rumah Allah. Pintu gerbang surga. Di situ ada berkat. Ada perlindungan. Kalau kita kembali lagi ke pasal 35 ayat 9 dimulai. Kejadian 35 ayat 9. Setelah Yakub datang dari Padan Aram, maka Allah menampakkan diri pula kepadanya dan memberkati dia. Firman Allah kepadanya, "Namamu Yakub, dari sekarang
dari sekarang namamu bukan lagi Yakub, melainkan Israel. Itulah yang akan menjadi namamu. Maka Allah menamai dia Israel. Lagi firman Allah kepadanya, Akulah Allah yang maha kuasa, beranak cuculah dan bertambah banyak. Satu bangsa, bahkan sekumpulan bangsa-bangsa akan terjadi daripadamu, dan raja-raja akan berasal daripadamu. Dan negeri ini yang telah kuberikan kepada Abraham dan kepada Ishak akan kuberikan kepadamu dan juga kepada keturunanmu. Saudara, waktu pasal 35, waktu Yakub kembali ke Betel untuk kedua kalinya, Allah berkata, namamu bukan lagi Yakub, namamu akan disebut Israel. Kita tahu waktu Yakub sedang bergumul di Peniel, ya, nama Yakub diganti dalam pergumulannya. Dan waktu Yakub kembali ke Betel untuk kedua kalinya, Allah menyinggung kembali, namamu bukan lagi Yakub. Nama yang mungkin orang anggap itu nama biasa, tetapi menjadi nama yang luar biasa, yaitu Israel. Dan keturunannya bertambah-tambah. Saudara, itu peristiwa ada di Betel. Nama Yakub diganti dengan Israel. Lalu keturunannya akan bertambah-tambah. Ingat, dari Yakublah lahir 12 suku Israel. Lalu akan memberikan suatu negeri, yaitu tanah Kanaan. Saudara, itu terjadi di Betel. Pagi ini Allah mengingatkan kita di masa-masa yang sulit. Kita sudah mendengar kebenaran firman Allah untuk kembali ke Betel. Allah mengingatkan kita kembali di tengah-tengah kesulitan hari-hari ini. Mungkin kita sudah lupa dengan rumah Allah. Kita mungkin sudah tidak merasakan lagi apa yang dulu kita rasakan di Betel, di rumah Allah. Yakub berkata, ini adalah pintu gerbang surga. Allah kembali mengingatkan kita semuanya untuk kembali ke Betel, untuk menerima berkat yang daripada Allah, mendengar kembali janji-janji Allah. Puji Tuhan, haleluya. Kiranya Allah yang akan memberkati kita semuanya. Lalu saudara, apa yang Daud katakan tentang rumah Allah? Mari kita lihat di dalam Mazmur pasal 27. Mazmur 27 ayatnya yang ke-1 sampai yang ke-6. Mazmur 27 ayat 1 sampai yang ke-6. Dari Daud, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Ayat 4. Satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya.
Sebab Ia melindungi aku dalam pondoknya. Pada waktu bahaya, Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas batu. Maka sekarang tegaklah kepalaku, mengatasi musuhku sekelilingi aku. Dalam kemahnya aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Itu kata Daud. Diam di rumah Tuhan. Di tengah-tengah sekitar lawan yang akan menelan seluruh hidup Daud. Daud mengerti pada masa-masa kesesakan Allah sembunyikan. Di mana? Di Betel, di rumah Allah, di bait Allah. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku untuk menyaksikan kemurahan Tuhan. Di sanalah ada perlindungan Tuhan. Di sanalah kita boleh mengatasi segala musuh yang menyerang. Saudara, apa yang kita rasakan hari-hari ini? Sepertinya kita melihat ada musuh yang akan menelan kita. Tetapi karena kita ada di dalam bait Allah, Daud berkata, maka sekarang tegaklah kepalaku, mengatasi musuhku sekeliling aku. Tegak kepala menandakan satu kemenangan. Dapat mengatasi. Dari mana? Daud berkata, aku mau diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Pagi ini firman Allah mengingatkan kita untuk kembali ke rumah Allah, untuk kembali ke Betel. Yakub diingatkan, dan pengakuan daripada Daud mengatakan, benar, dari sanalah kita mendapatkan satu pertolongan. Puji Tuhan, haleluya. Oleh kemurahan Tuhan, oleh kebaikan Tuhan, sebagaimana kita ada sampai hari ini. Puji Tuhan, itu bukan kuat gagah kita. Biarlah kita juga mau rindu untuk kembali ke Betel, untuk kembali ke rumah Allah, untuk kembali bersama-sama ke bait Allah, untuk menyaksikan pertolongan Tuhan, untuk menyaksikan kemurahan Tuhan. Pada saat bangsa Israel kembali dari pembuangan, mereka membangun bait Allah. Tetapi apa yang terjadi? Kita lihat sama-sama. Kita buka kitab Hagai pasal 1, mulai ayatnya yang ke-5. Hagai pasal 1 ayatnya yang ke-5 mulai. Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Kamu menabur banyak tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlobang. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Jadi naiklah ke gunung Allah, bawalah kayu dan bangunlah rumah itu. Maka aku akan berkenan kepadamu dan akan menyatakan kemuliaanku di situ. Firman Tuhan. Kamu mengharapkan banyak, tetapi hasilnya sedikit. Dan ketika kamu membawanya ke rumah, aku menghembuskannya. Oleh karena apa?
Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Oleh karena rumahku yang tetap menjadi reruntuhan, sedang kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahmu sendiri. Saudara, kembali diingatkan oleh firman Allah. Tidak kebetulan pagi ini, kalau kita merasa hari-hari ini seakan-akan kita mengalami kekurangan, persoalan tidak pernah berhenti, silih berganti. Dalam Hagai katakan, perhatikanlah keadaanmu. Perhatikan keadaanmu. Ada yang kurang. Hagai ingatkan, ternyata rumah Tuhan dibiarkan menjadi reruntuhan. Tetapi dalam Hagai katakan, naik ke atas gunung, bawalah kayu, bangun kembali rumah Allah. Pagi ini, kembali ke rumah Allah. Puji Tuhan, haleluya. Kembali, perhatikanlah keadaanmu. Engkau membiarkan rumah Tuhan tetap menjadi reruntuhan. Engkau tidak pernah memperhatikan rumah Tuhan, bait Allah. Engkau hanya memperhatikan urusanmu sendiri. Terkadang kita di tengah-tengah kesulitan hari-hari ini, kita hanya memikirkan diri kita sendiri. Kita lupa ada perkara yang harus kita bangun. Hubungan kita dengan Allah. Di mana? Di Betel, di rumah Allah. Haleluya, puji Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jangan sampai saudara waktu menabur banyak, tapi hasilnya sedikit. Saudara makan tapi masih tidak kenyang. Saudara minum masih haus. Saudara sudah berpakaian masih kedinginan. Saudara bekerja untuk mengumpulkan upah, untuk mendapatkan upah, tetapi habis. Karena lupa membiarkan rumah Tuhan menjadi reruntuhan. Pagi ini, fokus kita kembali bangun rumah Allah. Haleluya. Allah menyuruh Yakub kembali ke Betel supaya tidak lupa kalau di Betel ada janji Allah. Di Betel hidup Yakub dipulihkan dari nama Yakub menjadi Israel. Lalu di Betel Yakub diberkati oleh Tuhan. Jangan lupakan Betel. Jangan lupakan rumah Allah. Yang hari-hari ini mungkin kita biarkan menjadi reruntuhan. Saudara tidak kembali mengingat-ingat tanpa disadar. Ternyata rumah Tuhan menjadi reruntuhan. Tetapi pagi ini kita mau membangun kembali reruntuhan-reruntuhan itu. Lalu kita akan alami berkat Tuhan dan kemurahan Tuhan. Kita boleh terus memuliakan Tuhan. Kiranya Allah yang akan menolong kita semuanya. Kiranya Allah yang akan memberkati kita semuanya. Puji Tuhan, kiranya Allah tetap memberi kekuatan, kemampuan, kesanggupan untuk menjalani seluruh kehidupan kita hari-hari ini. Saudara akan diberkati oleh Tuhan. Saudara akan dipulihkan oleh Tuhan. Perhatikan rumah Allah. Kembali lagi ke Betel. Alami pertolongan yang daripada Tuhan. Puji Tuhan. Kita akan menyanyikan satu pujian. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Allah. Amin. Glory. Ku jadikan hati
hati inilah bait-Mu, dimanapun ku kan berada, senantiasa Kau pun ada. Amin. Ku jadikan hati ini untuk kediaman-Mu, ku serahkan hidup ini untuk-Mu Allahku. Di hati inilah rumah-Mu, di hati inilah bait-Mu, dimanapun ku kan berada, senantiasa Kau pun ada. Ku jadikan hati ini untuk kediaman-Mu, ku serahkan hidup ini untuk-Mu Allahku. Di hati inilah rumah-Mu, di hati inilah bait-Mu, dimanapun ku kan berada, senantiasa Kau pun ada. Di hati inilah rumah-Mu, di hati inilah bait-Mu, dimanapun ku kan berada, senantiasa Kau pun ada. Di hati inilah rumah-Mu, di hati inilah bait-Mu, dimanapun ku kan berada, senantiasa Kau pun ada. Haleluya. Glory. Haleluya. Glory. Haleluya. Yesus Tuhan Allah. Haleluya. Amin. 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 Haleluya. Syukur bagi-Mu ya Allah. Tanpa disadari, kita terkadang lupa dengan rumah Allah, dengan Betel. Allah mengingatkan Yakub untuk kembali ke Betel, untuk mendirikan mezbah Tuhan. Jangan biarkan rumah Allah menjadi reruntuhan. Tapi pagi ini kita mau kembali bangun. Perhatikanlah keadaanmu. Haleluya. Haleluya, kita terkadang
hanya memikirkan urusan kita sendiri. Tapi pagi hari ini kembali Allah mengingatkan kita semuanya, supaya keadaan kita menjadi baik. Kita boleh menerima berkat janji kemurahan dan kebaikan Allah. Alami pertolongan Tuhan. Bangun kembali rumah Allah. Balik lagi ke Betel. Diam di rumah Tuhan seumur hidup. Puji Tuhan. Terima kasih Bapa buat firman-Mu pagi hari ini. Mengajari kami untuk kembali mengingat ada satu peristiwa di rumah Allah. Yakub mengatakan itu adalah pintu gerbang sorga. Yakub merasakan di dalam kesesakan Yakub boleh ditolong oleh Tuhan. Demikian juga setiap kami. Kami rindu ada pertolongan Tuhan, membawa kami untuk kembali ke Betel, ke rumah Allah. Kami mau membangun kembali rumah Allah yang sudah menjadi reruntuhan yang tanpa kita sadari kita membiarkan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesusku. Puji Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu pagi hari ini. Pagi hari ini kami berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia. Berdoa buat daerah kami Jawa Timur. Tuhan memberkati lingkungan kami di mana kami berada. Kiranya Allah yang memberkati, menolong. Puji Tuhan. Biarlah sakit penyakit Tuhan sudah lalukan dalam nama Yesus. Biarlah kesembuhan terus bertambah dari orang-orang yang sakit. Allah akan menolong. Allah akan memutuskan setiap rantai penularan yang ada, sehingga bangsa kami dipulihkan, bangsa kami diberkati oleh Tuhan. Nama-Mu dipermuliakan dan diagungkan. Bahkan seluruh jemaat Tuhan diberkati oleh Tuhan dalam kehidupan pribadi, rumah tangga, keluarga masing-masing. Pekerjaan dan usaha mereka diberkati, kemanapun melangkah ada Tuhan yang selalu menyertai dan melindungi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkat Allah atas seluruh jemaat-Mu. Mereka tidak lagi takut, mereka akan berdiri teguh iman, percaya mereka, pengharapan mereka hanya kepada Tuhan. Tuhan yang akan menolong, Tuhan yang akan buka jalan. Terima kasih buat pagi hari ini, buat persekutuan yang indah. Tuhan sudah memberkati setiap kami anak-anak-Mu. Puji Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, yang susah dihiburkan, yang lemah dikuatkan, yang putus asa diberikan pengharapan, yang sakit disembuhkan. Dalam nama Yesus, semuanya ada dalam berkat, kemurahan, dan kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih Yesusku. Berkat-Mu pagi hari ini kami boleh alami bersama dengan-Mu. Tuhan memberkati-Mu dan melindungi-Mu. Tuhan menyinari-Mu dengan wajah-Nya dan memberi-Mu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi-Mu damai sejahtera. Mari angkat kedua belah tangan kita di hadapan Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, terimalah berkat, rahmat, damai sejahtera daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, penyertaan pimpinan Allah Roh Kudus yang selalu menyertai kita semuanya, dari mulai saat ini, besok, bahkan sampai Maranatha. Kami akhiri pada kami pagi hari ini dengan pengucapan syukur di dalam berkat namanya Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.